Nah, terima kasih Pak Yusuf ingatkan itu. Begitu saya dapat jawaban itu, saya bersorak, hore, saya lulus minggu depan. Waktu ujian dengan dosen-dosen itu, saya ajak anak-anak baca. Anak-anak, mari kita baca Yohanes 8. Mereka percaya. Jadi tangan jari Tuhan melukis di tanah. Karena belum ada kertas, belum ada alat tulis. Untung mereka nggak tanya, Om, lalu gergaji paku lemnya dari mana? Untung nggak tanya. Untung saya bilang begitu. Kalau tanya saya mumet lagi. Bayangkan kapal besar loh saudara. Mereka nggak dibawa cuma binatangnya saja. Apanya juga dibawa? Stok makanannya. Ingat yang dibawa nggak cuma sejenis kucing, kelinci, enggak. Yang gede-gede juga dibawain semua. Gajah, jerapah, gorila, badak, itu makanannya apa itu? Nah yang saya nyesel, kenapa nu bawa nyamuk? Itu saya nyesel. Coba dia nggak bawa nyamuk, malah di Papua nggak ada malaria. Aduh, ini menyesal sekali. No, kenapa kamu bawa nyamuk waktu itu? No. Karena aduh kamu itu sering kena malaria. Ini 2 hari ini ada 2 anak kami masuk rumah sakit parah malaria. Nah jadi Alkitab akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Katakan amin. Lalu Yohanes Gutenberg diberi gambaran oleh Roh Kudus. Tiba-tiba dapat ide, klik, buat lempengan dari kayu yang digrafir. Itu ide pertama saudara. Saya sudah pernah lihat mesin cetak itu yang pertama kali. Karena begitu saya tiba di Frankfurt pertama kali, itu tahun 85 yang lalu, saya minta anak Tuhan yang jemput saya, antar saya ke main. Saya nggak mau kemana-mana dulu. Saya mau lihat mesin itu. Karena itu obsesi saya dari masih SD ketika saya tahu sejarah itu. Ketika saya dibawa ke gereja itu, gerejanya masih ada saudara. Untung waktu perang dunia kedua nggak hancur. Karena itu pusat Amerika, main pusatnya Amerika. Saudara begitu saya lihat mesin cetak itu, memang nggak boleh pegang, diberi batas. Saya berlutut, saya menyembah Tuhan. Tuhan kau luar biasa. Betul Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu ada karena firman. Saudara pernah sadar dari mesin cetak itu lahirlah komputer sampai hari ini. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak ada komputer, nggak ada mesin tik, nggak ada segalanya. Itu Alkitab. Di Belanda sampai hari ini, setiap tanggal 14 Agustus sampai hari ini, waktu mereka merayakan 500 tahun, buku pertama yang dicetak oleh kerajaan Belanda itu 14 Agustus tahun berapa itu saya lupa, 17 berapa, itu Alkitab. Dan sampai hari ini kerajaan Belanda selalu memberikan peringatan 14 Agustus hari besar karena orang bisa punya buku, dan itu Alkitab. Dahsyat sekali. Itulah firman Tuhan. Oke, saya kembali. Jadi saudara, jangan pakai buku yang lain, pakailah Alkitab ini. Dan dia menerangkan Alkitab itu sendiri, nggak usah dibantu. Satu kali di kota Leiden, saya lagi buat KKR. Ternyata begitu masuk di mimbar ada tulisan gede. Saya belum pernah lihat tulisan seperti itu di mana-mana juga. Dengan disebut ini Alkitab. Itu adalah satu-satunya buku. Barang siapa membaca dia baca orang itu. Betul tidak kata-kata itu? Saya nggak ada yang tahu. Saya tanya siapapun yang menemukan, nggak ada yang tahu. Tapi betul, tidak ada buku kalau kita baca dia baca kita. Itu cuma Alkitab ini. Kok nggak ada yang amin lagi nih, jangan baca Alkitab rupanya nih. Amin. Jadi Alkitab ini luar biasa. Bahkan hari-hari ini lebih kagum kita menemukan kebenaran-kebenaran yang dunia pasti akui. Bicara pendidikan anak, tidak ada buku lebih hebat daripada Alkitab ngomong tentang pendidikan anak, tidak. Bicara kesehatan, maka itu kenapa pokoknya jangan tersinggung ya. Maaf, jangan tersinggung. Orang Kristen yang rajin sakit itu nggak enak tuh kata rajin kok sakit. Tapi betul, banyak orang Kristen rajin sakit itu karena melanggar buku ini. Tanya semua dokter,
Semua dokter sudah menyetujui bahwa 85% orang sakit itu goro-goro cangkem geragas. Nah itu mantep toh kalau bahasa Jawa itu. Apa itu cangkem geragas? Mulutnya rakus. Loh, betul itu. Maka itu kalau orang ke dokter sakit pasti tanya menu makannya apa. Loh betul tidak? Makan apa tadi? Karena itu betul. Dokter berkata dunia medis, kamu adalah seperti yang kamu makan. Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia yang 3.500 tahun yang lalu. Ayo, di mana waktu itu? Loh, saya tanya kok. Yang 3.500 tahun yang lalu menulis mana yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Jangan dilanggar. Nah, orang-orang Pentakosta karismatik kurang ajar. Boleh asal didoakan dulu. Nggak ada ayatnya. Babi mbok dongake kaya apa wae. Tetap babi itu. Nggak berubah jadi ayam. Enak aja. Lu serius saudara? Sudah dibuktikan sekarang. Justru ditulis oleh Musa itu buat orang pendek umur. Makanya cepat yang pengen cepat mati tapi nggak bunuh diri, makan semua itu. Makan sepuas-puasnya, 3 bulan pasti mati. Lu serius? Kenapa kerang-kerangan nggak boleh dimakan? Kenapa udang kepiting nggak boleh dimakan? Itu luar biasa Alkitab ini. Dulu orang nggak ngerti kalau itu nggak sehat. Sekarang baru tahu. Jadi kepiting, kerang, udang, pokoknya kulit keras itu adalah vacuum cleanernya laut. Tuhan ciptakan mereka supaya laut itu bersih dari sampah-sampah logam semuanya itu. Nah kalau kita makan mereka berarti kita makan sampah goblok. Nah itu dia. Maka itu kita harus sadar gitu. Nah kenapa Alkitab melarang kita makan darah? Saudara, ini jangan dihubungkan dengan agama. Ini nggak ada urusan masuk surga neraka, nggak ada. Papa bilang itu semuanya masalah kesehatan. Darah nggak boleh dimakan, bukan karena kita sebenarnya jadi Dracula, bukan. Tapi lihat, semua orang yang sakit dan tidak bisa didiagnosa hanya dengan stetoskop, maka dokter menganjurkan periksa. Nah, kenapa mesti periksa darah? Kok nggak periksa mata atau kuping? Maaf ini, sebab di dalam darah itu tumpukan penyakit. Penyakit itu ngumpulnya di dalam darah. Jadi kalau orang itu makan darah, itu seperti minum air got. Nah itu lagi. Dengar itu baik-baik. Orang Batak harus bertobat ini. Saksangnya hentikan itu. Orang Toraja, orang Manado. Aneh saudara. Justru daerah-daerah Kristen yang paling melanggar firman itu. Betul enggak? Batak, Toraja, Manado, Ambon, Papua, geragas kabeh. Nah itu aja. Rakus semua itu. Maka itu saudara, rumah sakit di tanah-tanah Kristen itu stroke tertinggi di Indonesia. Aneh. Itu angka stroke, angka sakit jantung tertinggi di Indonesia justru di daerah-daerah Kristen. Karena melanggar itu. Bukan nggak boleh makan, boleh. Tapi kita harus tahu batasnya. Kalau memang bisa tidak sama sekali, puji Tuhan. Jadi lagi saya nggak ada urusan surga neraka, yang nggak ada ya, nggak ada. Itu urusan kesehatan saja. Jangan tafsirkan yang salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kata menyembah itu ternyata kita temukan di Yohanes pasal yang keempat. Ketika dialog Yesus, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, setelah ngomong soal air, setelah ngomong soal panggil suamimu, lalu dia ngaku nggak punya suami, tepat katamu kata Yesus. Tiba-tiba pembicaraan berubah ke arah agama, itu penyembahan. Padahal nggak ada hubungannya. Ya itu ada topik lain yang kita bisa bahas tersendiri. Saudara, orang beragama, dia berkata, nenek moyang kami mengajar kami menyembah di Gunung Samaria. Tapi
nenek moyangmu orang Yahudi mengajar menyembah di Yerusalem. Jadi kami mana yang benar? Maka Yesus menjawab, menyembah itu nggak perlu di gunung itu, nggak perlu di gunung ini, nggak perlu di gereja itu, nggak perlu di gereja ini. Artinya sama.